Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan, hari ini kasih dulu waktunya sejenak untuk anak kita ya. Saya sedikit berpantun untuk memulai acara kita. Ke Sungai Kampar mencari ikan. Cakep. Mana ini cakepnya? Singgah sebentar di Desa Pangkalan. Salam hangat kami haturkan untuk hadirin Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan memasuki ibadah kita. Kami mohon untuk kita semua boleh tertib supaya ibadah kita boleh berlangsung dengan hikmat. Yuk Bapak, kita akan menaikkan satu pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Hadirin diharap untuk berdiri. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang terkasih, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini kami keluarga besar Sekolah Philadelphia Gracia TK dan SD yang sedang melaksanakan acara pelepasan pada anak-anak didik kami. Tuhan Yesus, biarlah acara ini boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Tuhan yang memberikan kebaikan cuaca hari ini, dan buat segala persiapan kami, anak-anak kami, biar Tuhan yang memberkati,
mereka boleh tampil dengan baik ya Bapa. Berkati orang-orang tua murid kami yang telah hadir, Tuhan yang selalu memberkati pekerjaan dan kesehatan mereka. Dan kami semua para rekan-rekan guru, baik yayasan kami, Tuhan juga yang selalu memberkati. Mampukan kami Tuhan dalam mendidik dan membimbing anak-anak kami dengan kasih yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Sepanjang hari ini hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan kami Tuhan untuk segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu semua, kita kembali mengangkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dengan judul lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh.
sungguh baik dan terlalu baik bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan secara singkat kebenaran daripada firman Tuhan. Teduhkanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Berikanlah kami ketenangan Tuhan dalam kami menikmati akan kebenaran firman-Mu. Serta tolonglah hamba-Mu yang lemah terbatas ini di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang memberikan kekuatan hingga firman Tuhan boleh menghibur, menguatkan, bahkan mengarahkan setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang kami kasih dan kami banggakan. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ada sedikit kesepakatan yang harus kita buat ya. Kesepakatannya adalah semakin ribut, khotbahnya akan semakin panjang ya. Jadi selesainya mungkin nggak tahu jam berapa begitu ya. Tetapi semakin tertib, semakin tenang, semakin menjadi pendengar yang baik, maka khotbahnya Pak Dedi jamin tidak akan terlalu panjang ya. Setuju anak-anak? Setuju ya? Benar ya? Berarti kalau semakin ribut Pak Dedi khotbahnya nggak selesai-selesai, nggak ada penutup-penutupnya begitu ya. Tapi kalau semakin tenang, menjadi pendengar yang baik, maka Pak Dedi usahakan khotbahnya tidak akan panjang-panjang. Wah, ternyata masih banyak yang ribut, berarti khotbahnya kayaknya bakalan panjang ini ya. Oke. Secara singkat saja ya, Pak Dedi akan bacakan. Tetapi sebelum baca firman Tuhan, mari kita berikan aplaus dulu ya kepada setiap tim guru kita ya. Mereka telah berjuang luar biasa sampai tadi malam, sampai tengah malam, sampai pagi tadi, sampai beberapa menit sebelum mulai acara pun masih berjuang untuk bersama-sama bisa menyiapkan acara ini sehingga hari ini boleh berjalan dengan baik ya. Bahkan beberapa guru itu bekerja tanda kutip sampai sangat lelah ya, menurut bahasa Bapak begitu ya. Bahkan Pak Dedi lihat dalam story dini hari pun masih ada yang ngecek kira-kira aman nggak ya untuk digunakan besok begitu ya. Luar biasa. Nah, oke. Sekarang kembali fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Pak Dedi bacakan dari Lukas 2. Lukas pasal 2 ayat ke-51 sampai 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia, yaitu Yesus, pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang bersukacita. Tetapi hari ini juga merupakan hari yang cukup mengharukan, terutama bagi anak-anak didik kami ya, yang kelas 6. Terutama bagi kami juga sebagai tenaga pendidik di sekolah Philadelphia Gracia ini. Karena bagaimana tidak, setiap hari selama 6 tahun saya pikir ya, kita terus menyaksikan anak-anak kita setidaknya Senin sampai Jumat. Oh, kenapa ya? Kalau saya tidak pakai mic, apakah sampai kedengaran di belakang Bapak Ibu sekalian? Oke, puji Tuhan ya. Setiap hari mereka injakkan kaki di sekolah kita. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Setiap hari Senin sampai Jumat kita melihat mereka. Setiap hari mereka bergaul dengan teman-teman yang sama selama 6 tahun. Tetapi hari ini kita mengadakan satu acara, temanya adalah pelepasan ya. Jadi dalam suasana yang sukacita, yang gembira, yang penuh dengan kehangatan, tetapi di satu sisi juga ada perasaan haru. Benar teman-teman kelas 6? Ya, karena sebentar lagi sekalipun bersama-sama sekian waktu, sekian tahun begitu ya. Mungkin ada yang jumpa di SMP yang sama, tetapi ada juga yang tidak jumpa karena SMP-nya berbeda begitu ya.
Jadi peristiwa yang bahagia tetapi juga mengharukan bagi sebagian kita. Dan mungkin bukan sebagian, hampir semua kita ya. Nah, tetapi tidak apa. Hari ini Pak Dedi akan menyampaikan satu tema tentang makin besar, makin dikasihi. Apa? Coba anak-anak kelas 6. 1, 2, 3, apa temanya? Makin besar, makin dikasihi. Makin besar, makin dikasihi. Pak Dedi tidak akan panjang lebar. Ada 3 poin saja dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Akan kita renungkan bersama secara singkat. Yang pertama, jikalau kita semakin besar, maka kita harus semakin menghormati orang tua dan semakin menghormati juga mereka yang lebih tua dari kita. Setuju? Karena di sini di dalam ayat yang ke-51 dikatakan demikian. Yesus tetap pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, yaitu orang tuanya, ya Maria, Yusuf begitu ya. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus itu orang yang sangat luar biasa. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu lebih hebat dari orang tuanya. Tetapi dia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Kalau hidup dalam asuhan mereka, artinya dia tetap menghormati apa yang menjadi didikan orang tuanya. Apa yang menjadi arahan nasihat dari Maria, Tuhan Yesus tetap ikutin. Nah, kita berada pada satu zaman yang begitu canggih, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Selain dalam era teknologi, kita hidup dalam sekarang dikit-dikit semuanya serba AI begitu ya. Mempermudah semuanya. Bahkan Pak Dedi baca, orang kalau mau ciptakan lagu menggunakan teknologi AI tidak perlu berbulan-bulan. Berapa ya? Sebentar saja semua sudah muncul begitu, lengkap dengan lirik, lengkap dengan musiknya begitu ya. Nah, ini bahaya. Bahayanya begini. Bagus di satu sisi, tetapi kadang-kadang sebagai anak-anak kita lupa karena kita menganggap diri, wah, saya sekarang sudah SMP ini ya kan. Saya sudah lebih tahu dari orang tua saya lebih sudah tahu dari guru saya pegang handphone, saya bisa akses ini, akses itu. Nah, tetapi teman-teman sekalian, anak-anak didik Pak Dedi, semakin besar, semakin dikasih. Yang pertama, kita harus tetap menghormati orang tua kita. Amin. Ya, jangan merasa, wah, saya sekarang ini sudah SMP nih ya, udah hebat nih sekarang. Nggak boleh begitu, karena Tuhan Yesus pun tetap dalam kehidupan atau tetap berada dalam asuhan daripada orang tua Yesus. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, ternyata capek juga ya. Oke, yang kedua, makin giat belajar supaya semakin cerdas dan meraih prestasi. Karena di dalam ayat yang kita baca dikatakan bahwa Tuhan Yesus semakin berhikmat, semakin cerdas, semakin pintar. Ini artinya supaya setiap kita makin giat belajar supaya semakin cerdas dan semakin meraih prestasi. Begitu membanggakan sekali ketika suatu saat nanti ya, orang tua kita, tenaga pendidik kita, guru-guru kita yang pernah mendidik kita di sekolah dasar Philadelphia mendengar bahwa kita menjadi anak-anak yang berprestasi di luar sana atau di sekolah kita berikutnya. Mungkin berprestasi di bidang seni, berprestasi di bidang musik, berprestasi di bidang bahasa, berprestasi di bidang akademik. Ya, ketika ditanya, dulu ini SD-nya di mana? Wah, SD-nya ternyata di sekolah dasar Philadelphia Gracia. Bukankah itu suatu yang sangat membanggakan begitu ya? Menghasilkan suatu prestasi yang tidak hanya membuat diri kalian sendiri bangga, tetapi juga membuat orang tua kalian bangga, bahkan membuat sekolah dasar kalian, sekolah asal kalian juga bangga karena prestasi kalian yang luar biasa. Oke, dan yang ketiga dan yang terakhir ya, makin mempertahankan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan baik yang di rumah ataupun di gereja ataupun di sekolah Philadelphia. Ya. Oke, yang ketiga. Kalau tadi yang kedua, menghasilkan prestasi yang membanggakan baik untuk orang tua, untuk diri kalian sendiri, untuk guru-guru, untuk sekolah asal kalian. Nah, yang ketiga begini. Masuk ke SMP adalah fase pra-remaja. Mulai kenakalan remaja,
mulai masuk kepada fase-fase pemberontakan sebagai pra remaja. Ya, tentu ini hal yang tidak mudah. Nah, sebab itu teman-teman, melalui firman Tuhan ini Pak Dedi ingatkan, jangan ikut-ikutan hal-hal yang tidak mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Selamat datang Ibu. Tidak pernah kita di sekolah dasar ini mengajarkan kalian untuk merokok, ya. Sebab itu kalau di sana, di tempat yang baru, di sekolah yang baru, ada teman-teman yang mulai seperti itu, kalian jangan ikut-ikutan. Kenakalan-kenakalan remaja, jangan ikut-ikutan. Penyalaan sosial media, jangan ikut-ikutan. Kecanduan games, kecanduan handphone, gadget, multimedia dan sebagainya, jangan ikut-ikutan. Karena tidak pernah dididik seperti itu di sekolah dasar Philadelphia Gracia. Pak Dedi sangat senang ketika istirahat semuanya berinteraksi dengan teman-teman. Ya, tidak ada yang keluarkan handphone, ya. Tidak ada yang akhirnya cuek dengan temannya dan sebagainya. Semua saling berinteraksi. Nah, nilai-nilai bagus yang seperti ini yang harus dipertahankan. Bukan berarti tidak boleh mengikuti perkembangan teknologi, ya. Ketika teman-temanmu di sana ikut membuli teman yang lain, kamu jangan ikut-ikutan. Karena kamu tidak dididik seperti itu dan tidak akan pernah dididik seperti itu, ya. Belajar untuk mencintai sesamamu, belajar untuk menghargai sesamamu. Karena apa yang sudah kita baca dikatakan makin besar, makin dikasihi oleh Tuhan dan sesama. Nah, kalau anak didik kami ingin makin besar dan makin dikasihi, maka harus mengingat 3 hal, ya. Yang pertama, tolong semakin besar, semakin respect, semakin menghormati orang tua kalian, wali kalian, tenaga pendidik kalian di tempat atau di sekolah kalian yang baru. Yang kedua, makin giat untuk belajar, makin giat untuk memberikan yang terbaik, makin giat untuk bisa menghasilkan prestasi yang boleh membanggakan, tidak hanya membanggakan diri kalian sendiri, tetapi membanggakan orang tua kalian dan juga mungkin orang-orang yang mengenal kalian, termasuk Pak Dedi, ya. Ini saya bicara dengan wali kelas waktu itu, saya bilang, Miss, ini salah satu generasi, mungkin salah satu generasi yang terbaik yang pernah dimiliki oleh sekolah dasar Philadelphia Gracia. Dan ini bukan lip service, ya, artinya basa-basi, tetapi ini sungguh-sungguh saya utarakan dengan hati yang tulus. Dan yang ketiga, mari nak, ya, kita semakin mempertahankan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai Kristiani yang sudah diajarkan, yang sudah diterapkan, ya, selama kalian berada di sekolah ini. Jangan ikut-ikutan hal-hal yang justru merugikan diri kalian sendiri, tindakan pembulian, tindakan kenakalan remaja dan lain sebagainya, ya. Amin. Oke, ini doa kelas. Nah, untuk anak-anak Pak Dedi yang TK, yang sebentar lagi masuk ke SD, coba lambaikan tangan dulu, nak. Oh, aduh, ternyata cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ya. Sekarang Pak Dedi minta waktu 1 menit, ya. Wah, kita ini kan makin besar, ya, nak, ya. Ya, Pak Dedi, masa makin kecil, kami makin besar, toh. Oh iya, ya, ternyata makin besar, ya. Nah, ketika kita makin besar, yuk kita semakin menghormati orang tua. Ayo jawab Pak Dedi, ya. Semakin menghormati orang tua. Oke. Yang kedua, kalau kita semakin besar, mari kita semakin rajin belajar. Yang belum lancar baca, pokok kalau kelas 1 ini saya sudah harus lancar baca ini. Saya harus berusaha baca supaya saya bisa membaca dengan baik. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya. Mari kita jangan semakin besar semakin nakal. Nanti misnya atau bapaknya di kelas 1 bilang, anak-anak, ayo kita ke kanan. Oh, tidak bisa, Miss. Kalau Miss suruh ke kanan, aku ke kiri. Nah, ya kan? Ayo anak-anak, mari kita berdiri. Nggak bisa, Miss. Kalau Miss suruh berdiri, maka kami akan duduk. Itu tambah nakal namanya, ya kan? Ketika kita makin besar, masuk SD, kalau misalnya kita diarahkan, yuk kita berdiri, kita berdiri, ya. Yuk anak-anak, jangan ribut, ya. Miss mau mengajar sekarang. Oh, kalau Miss suruh jangan ribut, berarti
berarti saya harus ribut. Itu salah ya kan? Disuruh jangan ribut, tertib. Maka kita ikutin dengan baik ya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pengingat juga bagi kita semua. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa supaya apa yang telah kami sampaikan ini boleh menjadi pengingat, terutama bagi anak didik kami kelas 6 yang sebentar lagi akan masuk ke jenjang SMP, supaya mereka terus mengingat akan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kebaikan yang telah ditanamkan kepada mereka selama ini, dan juga mereka boleh terus giat belajar sehingga mereka boleh menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan, sehingga Tuhan mereka boleh seperti Engkau, semakin besar, semakin dikasihi, dan semakin dicintai oleh banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman yang sungguh luar biasa kita terima pada pagi hari ini. Semakin besar, semakin baik. Anak-anak Philadelphia semakin besar, semakin bertumbuh dan menjadi generasi emas yang sungguh luar biasa. Ya, tahun ini banyak talenta-talenta yang bagus yang bisa kita keluarkan dari sekolah Philadelphia Gracia. Tetap baik, tetap bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kita akan persembahan. Untuk petugas persembahan boleh siap-siap. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dengan judul lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku
juga mengundang Lause Peransina untuk membawakan doa persembahan. Kita angkat lagu pujian kita, Terima Kasih Tuhan. Syukur buat kasih Tuhan bagi kehidupan kami semua. Khususnya kami sangat-sangat bersyukur untuk anak-anak kami TKB dan untuk anak-anak kami kelas 6 yang mana hari ini kami akan melepaskan mereka. Mereka akan masuk ke sekolah yang lebih tinggi, yaitu TK, masuk ke SD, dan yang kelas 6 akan masuk ke SMP. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kalau Engkau sudah menyertai mereka sejak mereka masuk sekolah dan mereka melalui proses pembelajaran mereka sampai pada titik ini, kami percaya memasuki sekolah yang baru mereka juga akan dipimpin oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi impian mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita mereka, Engkau menolong mereka sehingga mereka bisa mencapainya Tuhan. Kami juga sangat-sangat bersyukur untuk orang tua yang sudah membimbing mereka untuk mereka sekolah di tempat kami. Biarlah Tuhan Engkau juga boleh memberkati, menolong mereka supaya mereka terus membimbing anak-anak mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Kami juga sangat-sangat bersyukur untuk guru-guru yang Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mempercayakan kami untuk mendidik anak-anak ini di bangku TK dan di bangku SD. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati, membimbing kami semua guru di dalam kami boleh melakukan pelayanan, mengajar akan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong memimpin mereka semua yang sudah lulus di sekolah ini. Engkau tetap menyertai, membimbing mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa, kiranya firman-Mu yang telah diberitakan oleh hamba-Mu, biarlah firman itu menjadi pelita terang bagi jalan hidup kami, sehingga kami boleh berjalan, baik orang tua, baik para undangan yang hadir, baik itu anak-anak kami, boleh
terus menaungi kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh diarahkan untuk melakukan hal yang benar dan hal yang baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para yayasan kami, Tuhan Engkau terus memberkati mereka, di dalam mereka boleh bekerja sama, mengayomi, memikirkan akan setiap kemajuan dari para sekolah ini. Tuhan Engkau terus memberkati yayasan kami di dalam semua kerinduan yang mereka inginkan kami lakukan, dan semuanya itu Tuhan terkait untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk penerimaan murid baru juga Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong Bapak orang-orang yang memiliki anak untuk boleh dimasukkan ke dalam sekolah kami, untuk kami boleh mendidik anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang membanggakan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa dan kami terus menyerahkan kepadamu Tuhan Yayasan Philadelphia. Biarlah Tuhan terus memberkati, menolong, melindungi Bapak. Kami juga berdoa dan kami terus menyerahkan juga Tuhan akan kehidupan kami semua, khususnya para undangan. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan juga melindungi mereka. Dan kami lebih-lebih bersyukur untuk tim musik dan juga singer dan semua yang ada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita bersama-sama, wali murid maupun para undangan dan anak-anak kami semua. Kami terlebih bersyukur lagi Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi pelebaran tangan-Mu untuk pelayanan di sekolah kami Philadelphia. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, bahkan tangan-tangan yang belum memberikan. Tuhan terus memberkati kehidupan dan pekerjaan mereka. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang memberkati, menolong. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Terima kasih Losesin. Bapak Ibu boleh